Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Jangan sampai tidak diterima. Kita sudah meluangkan waktu seperti ini untuk talabul ilmi, tapi tidak dicatat sebagai suatu kebaikan pemberat timbangan amal, wah rugi kita. Maka doa kita adalah agar amalan kita diterima. Untuk itu saling mengingatkan, di dalam setiap kebaikan selalu pasang niat, perbaharui niat, ya, selalu. Ya. Karena kalau niatnya selalu dipantau, kita nanti berhati-hati, ya, berhati-hati dari hal-hal yang akan membatalkan amalan kita. Nah, sekarang prinsip yang ketujuh, tidak terasa. Sekarang al-aslu sabi', prinsip yang ketujuh. Al-aslu sabi', prinsip yang ketujuh. Manhaju ahli sunnati wal jamaati, manhaj, metode. Metode ahli sunnah wal jamaah, fit talaqi, di dalam talaqi, mengambil ilmu. Wal istidlal, dan istidlal, ngambil dalil. Saya mau bertanya kepada antum, semua orang Islam merasa sumber hukumnya apa? Pedoman hidupnya apa? Al-Quran dan hadis. Ada nggak orang Islam yang mengatakan bukan Al-Quran, bukan hadis? Ada? Nggak ada. Semuanya pasti Al-Quran dan hadis. Tapi kemudian pertanyaan lebih lanjut, kenapa sumbernya sama, pedomannya sama, tetapi memiliki akidah yang berbeda, memiliki keyakinan, tata cara ibadah, muamalah yang berbeda-beda? Jawabannya di mana? Jawabannya di manhaj, metode. Maka kita bahas manhaj, metode. Bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam talaqi dan istidlal? Gimana di dalam talaqi ngambil ilmu? Dan bagaimana di dalam istidlal ngambil dalil? Ini yang menjadikan artinya ketika manhajnya berbeda, hasilnya pasti berbeda. Berbeda-beda manhajnya, maka berbeda-beda hasilnya. Padahal nyata-nyata pedomannya sama. Ini yang ketujuh. Masih ingat 1-6? Prinsip 1-6 masih ingat? Yang pertama, mengimani rukun iman dengan benar. Yang kedua, musammal iman, mengetahui kandungan keimanan. Yang ketiga, mas'alatut takfir, tidak mudah-mudahnya mengkafirkan muslim lainnya. Yang keempat, mauqif ahli sunnah fi nususil wa'di wal wa'id. Sikap ahli sunnah wal jamaah di dalam nas-nas al-wa'du, janji, wal wa'id, ancaman. Yang kelima, al-wala wal bara. Bagaimana di dalam al-wala dan al-bara. Yang keenam, mempercayai karomah para wali. Sekarang yang ketujuh. Harus hafal. Wa min usuli aqidati salafis salihi ahli sunnati wal jamaati, wa min usuli aqidati salafis salihi, dan termasuk prinsipnya, dan dari prinsip-prinsip, wa min usuli, dan dari prinsip-prinsip akidah salafus salih ahli sunnah wal jamaah,
fi manhaj talaqi wal istidlali, di dalam manhaj talaqi dan istidlal, di dalam metode pengambilan ilmu dan pengambilan dalil adalah ittiba'u ma jaa'a fi kitabillahi wa ma sahha min sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' mengikuti ma apa jaa'a yang datang fi kitabillahi di dalam kitab Allah azza wa jalla, wa ma sahha dan apa yang sahih, ya. Wa ma sahha, wa ma sahha. Kenapa tahu ada tasydidnya? Karena nggak mungkin. Ada fi'il cuma 2 huruf nggak mungkin. Ya. Wa ma sahha dan apa yang sahih min sunnati nabihi dari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan secara zahir dan batin. Wat taslimu lahuma dan tunduk patuh kepada keduanya. At-taslim menerima, tunduk patuh. At-taslimu menerima lahuma terhadap keduanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Siapa mencoba terjemahkan? Ada kosakata yang belum tahu apa? Ada kosakata belum tahu? Atau belum tahu semua? Siapa coba? Qadha, memutuskan. Kan qadhi kan hakim yang memutuskan. Qadha memutuskan, ada lagi? Al-khiyarah, pilihan. Al-khiyar, pilihan, khiyar. Pilihan min amrihim dari urusan mereka. Ada yang belum tahu? Coba siapa mencoba menerjemahkan? Mas Indar, fadhal. Memutuskan. Lahum bagi mereka al-khiyaratu bin amrim dari urusan mereka. Bermaksiat. Naam. Masyaallah. Wa ma kana li mu'minin dan tidaklah bagi mukmin lelaki. Wala mu'minatin dan tidak pula mukminah, mukmin perempuan. Idza qadallahu ketika Allah memutuskan wa rasuluhu dan rasulnya, memutuskan apa? Amron suatu perkara, ayakuna lahum ada pada mereka al-khiyaratu pilihan min amrihim dari urusan mereka. Wa may ya'sillaha barang siapa bermaksiat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya faqad dhalla maka telah tersesat dhalalan mubina kesesatan yang nyata. Jadi kalau Allah dan Rasulullah sudah menetapkan satu perkara, nggak pantas ada mukmin, mukminah memiliki pilihan lain, nggak pantas. Kalau Allah bilang A, Allah bilang B, Allah bilang C. Kalau Nabi bilang A, B, C, nggak pantas. Mukmin, mukminah memiliki pilihan lain ketika Allah dan Rasulullah sudah memutuskan. Ini dalil apa? Dalil ittiba' dan taslim.
Ittiba tadi apa? Mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan taslim, menerima sepenuhnya. Ittiba dan taslim. Menerima sepenuhnya, taslim. Yang ngantuk boleh berdiri ya. Yang ngantuk boleh berdiri. Yang berdiri boleh ngantuk. Yang ngantuk boleh berdiri, yang berdiri tidak ngantuk. Lanjut. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala, dan bersabda, an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi, semoga rahmat tercurahkan atasnya, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wasallama, dan semoga keselamatan tercurahkan baginya, wasallama, dan juga semoga keselamatan tercurahkan. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih. Taraktu, aku tinggalkan. Taraktu, aku tinggalkan. Fikum, di tengah-tengah, fikum, pada kalian. Taraktu, aku tinggalkan. Fikum, pada kalian. Amro ini dua perkara. Lan tadillu, tidak akan tersesat. Kalian tidak akan tersesatnya. Lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa dua perkara tersebut? Apa dua perkara tersebut? Kitaballahi wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnata rasulih. Jadi kata Nabi, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian selama-lamanya tidak tersesat. Kalian selama-lamanya tidak tersesat. Selama berpegang teguh dengan keduanya. Apa? Kitaballahi wa sunnata rasulih. Wa ahlus sunnati wal jamaati, dan ahlus sunnah wal jamaah, la yaquluna kitaballahi thumma sunnata rasulihi, bal kitaballahi wa sunnata rasulih. Ahlus sunnah wal jamaah la yaqulun, tidak mengatakan kitabullah kemudian sunnah. Tetapi Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan kitabullah dan sunnah. Yang digarisbawahi summa dan wa. Antum garis bawahi summa dan wa. Yang digarisbawahi summa dan wa. Apa ya summa? Kemudian wa dan. Jadi apa referensi kita? Apa referensi kita? Al-Qur'an dan sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengatakan Al-Qur'an kemudian sunnah, enggak. Kira-kira konsekuensinya berbeda? Oh, berbeda jauh. Orang yang mengatakan referensinya apa? Al-Quran kemudian sunnah. Sehingga yang terjadi pada mereka yang manhajnya seperti ini, ada permasalahan, lihat Al-Quran dulu. Baru kalau nggak ada, cari di hadis. Yang pertama. Yang kedua, loh kok bertentangan antara Al-Quran dan hadis? Ambil Al-Quran dulu, tinggal ada hadis. Mana ada Al-Quran dan hadis bertentangan? Contoh, ini contoh. Saya ambil contoh yang ada pada mereka. Mereka baca Al-Quran. Bala man kasaba sayyi'atan ahatat bi khati'atuh faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang berbuat kesalahan dan diliputi kesalahan-kesalahan, maka mereka ahli neraka selama-lamanya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, berbuat dosa, dan diliputi dosa-dosa, di neraka selama-lamanya. Selama-lamanya. Loh, tapi dalam hadis Nabi ada syafaat. Orang berbuat dosa yang kemudian dia di neraka, mendapatkan syafaat, dia dikeluarkan.
Loh, kok bertentangan? Wong Al-Quran udah mengatakan khalidin hum fiha khalidun, selama-lamanya. Kok ada syafaat? Berarti nggak benar ini bertentangan dengan Al-Quran. Akhirnya mereka nggak percaya adanya syafaat. Soalnya bertentangan dengan Al-Quran. Contoh yang lainnya. Di dalam Al-Quran disebutkan innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Innama sesungguhnya yang Allah haramkan bagi kalian hanyalah bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Tapi di dalam hadis, anjing itu najis. Buru-buru dimakan. Jilatannya saja dicuci 7 kali. Kodok dilarang dibunuh. Ya gimana, dimakan, dibunuh saja? Tidak boleh. Bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran. Seluruh yang bertentangan dengan Al-Quran tidak boleh. Akhirnya bagi mereka anjing halal, kodok halal, ular halal, semuanya halal. Yang haram hanya 4. Ini kacau. Sejak kapan ada manhaj Al-Quran dan hadis saya bertentangan? Tidak ada. Makanya jangan menggunakan summa, tapi menggunakan wa. Ya. Baik. Wahlus sunnati wal jamaati, dan ahlus sunnah wal jamaah la yaquluna, tidak mengatakan kitaballahi tsumma sunnata rasulih, kemudian sunnah rasulnya, bal tetapi kitabullahi wa sunnatu rasulih, tetapi kitabullah, atau bal kitaballahi wa sunnata rasulih, tetapi kitabullah dan sunnah rasulnya, ma'an, berbarengan, karena tidak terpisahkan. Lianna sunnata, karena sunnah, makrunatun, berdampingan. Ma kitabullahi, bersama kitabullah. Wa li'annallaha, dan karena sesungguhnya Allah, farada, mewajibkan, ta'ata rasulihi, mentaati rasulnya. Wasun, apa? Wasunnatuhu, ya. Wasunnatu sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, mubayyinatun, menjelaskan, lil makna, untuk makna, alladhi, yang aradahullahu, Allah menghendakinya. Jadi nggak bisa dipisahkan Al-Quran kemudian sunnah, nggak bisa. Tapi Al-Quran dan sunnah. Karena Al-Quran berbarengan dengan sunnah. Kitabullahi atau sunnatullahi makrunatun. Maka kita bila berbarengan. Dan kita diperintahkan wajib mentaati siapa? Rasul. Siapa yang paling tahu tentang maksudnya Al-Quran? Rasul. Maka kalau kita melihat ayat Al-Quran yang dohirnya kok bertentangan dengan hadis, maka melihat hadis-hadis yang lainnya, sehingga perkaranya menjadi jelas. Dan tidak mungkin ada Al-Quran hadis bertentangan, asal hadisnya sahih. Tidak mungkin bertentangan, nggak ada. Bagaimana bertentangan? Mas Ridwan, ini Al-Baro main-main apa? Main-main sabun ya? Di jewer. Apa tadi saya ngomong? Oh iya, bagaimana mungkin Al-Quran dan Sunnah bertentangan, sementara Nabi diutus untuk menjelaskan Al-Quran? Bil bayyinati waz zubur,
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Jadi Allah menyatakan Nabi diutus untuk menjelaskan adzikra. Jadi hadis-hadis keberadaannya sebagai apa? Penjelas. Nah, tak mungkin bertentangan. Lanjut. Summa kemudian Ahlussunnati wal Jamaati, Ahlussunnah wal Jamaah ba'da dzalika setelah itu yattabi'una mengikuti ma apa kan adalah alaihi di atasnya as-sahabatu para sahabat minal muhajirin wal ansari umuman dari kalangan muhajiri dan ansar secara umum wal khulafa'ur rasyidina khususon dan khulafur rasyidin khususon. Nah, ini setelah Al-Qur'an dan hadis ya. Yang berikutnya apa? Ahlussunnah mengikuti para sahabat secara umum. Para sahabat secara umum dan para sahabat secara khusus. Siapa? Secara khusus khulafur rasyidin. Yarhamukallah. Secara umum seluruh sahabat, baik muhajirin ataupun ansor. Secara khusus, khulafur rasyidin. Mengikuti mereka. Antum mengetahui riwayat sholat Jumatnya Nabi 2 adzan, mengetahui riwayat? Enggak ada. Sholat Jumatnya Nabi 1 adzan. Tapi kemudian Utsman bin Affan menjadikannya 2 adzan. Menjadikannya 2 adzan. Adzan yang pertama sekitar 1 jam sebelum adzan yang kedua. Adzan yang kedua kan untuk menaikkan imam masuk, imam naik mimbar. Ada sekitar 1 jam. Ada nggak para sahabat yang menyelisihi? Tidak ada. Tidak ada para sahabat yang menyelisihi. Sehingga sunnahnya khulafaur rasyidin dalam hal ini sunnah Utsman juga sunnahnya Nabi. Karena mereka yang paling paham. Dan Nabi memerintahkan agar kita mengikuti para sahabat. Jelas? Nah. Wa ausa dan berwasiat. Ausa berwasiat. Wa ausa dan berwasiat. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bittiba'il khulafa'ir rasyidin mengikuti berwasiat untuk mengikuti khulafa'ir rasyidin khususan secara khusus. Tsumma kemudian yattabi'una mengikuti alladzina yalunahum orang-orang yang berikutnya. Siapa orang setelah sahabat? Tabi'in. Minal qurunil mufaddalah al-ula dari generasi-generasi utama yang pertama. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Faqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa ghaddu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa in fa in fa in fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Alaikum bisunnati, kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan sunnahnya para khalifah yang mendapatkan petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa'addu, dan gigitlah, alaiha, atasnya, binawajid, dengan gigi geraham. Antum bisa membedakan sesuatu digigit dengan gigi seri dan gigi geraham, bisa membedakan?
Antum ambil kain, digigit dengan gigi depan. Antum ambil kain, digigit dengan gigi geraham. Kuat mana? Geraham. Maksudnya pegang itu kuat-kuat. Maksudnya begitu. Pegang itu kuat-kuat. Gigit dengan geraham. Wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian, maaf. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah itu kesesatan. Bid'ah bertingkat-tingkat. Bid'ah bertingkat-tingkat. Ada yang kecil, ada yang tinggi. Bid'ah yang tinggi sampai apa? Syirik, membatalkan keislaman. Contoh bid'ah yang tinggi, menyatakan Allah punya anak. Itu bid'ah yang sangat tinggi. Bid'ah yang sangat tinggi, menyatakan malaikat anak perempuannya Allah, ini bid'ah sangat tinggi. Jadi bid'ah bertingkat-tingkat. Sampai yang paling tinggi membatalkan keislaman. Di bawahnya yang ringan. Ringan ataupun berat, kategorinya sama. Apa? Dolalah. Ringan ataupun berat, kategorinya sama, dolalah. Habis salam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salaman. Ya ini barangkali dikatakan ringan. Tetapi kalau tidak diingatkan, akan berkembang untuk mengadakan perkara-perkara baru lainnya. Antum ingat zaman Nabi wafatnya belum lama. Sudah muncul kelompok melakukan zikir berjamaah. Kemudian ditegur oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Ditegur, biar nggak menjalar. Dan kenyataannya orang-orang yang dijumpai melakukan zikir berjamaah, pada zaman sahabat Ali radhiyallahu an, dijumpai sebagai mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam kelompok Khawarij. Jadi mereka dengan bid'ahnya berkembang sampai kemudian pada kondisi mengkafir-kafirkan muslim lainnya, termasuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Jadi bid'ah itu seperti itu. Makanya Nabi senantiasa mengingatkan dari perkara bid'ah. Nabi senantiasa mengingatkan. Coba sekarang atau pikir dari kamar bareng. Yang sekamar siapa? Misalnya sekamar, Mas Krishna sama Mas Kahlil sekamar ya, kamar bareng, turun tangga bareng, sholat di shop yang sama, berjejer lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Ya kan? Salaman apa? Apa karena salaman bertemu? Enggak. Salaman kalau bertemu itu sunnah. Ini jelas bukan salaman karena bertemu, bukan. Bukan. Tapi karena memandang ada keutamaan tersendiri salaman setelah sholat. Sudah ada sesuatu yang baru, memandang ada keutamaan tersendiri setelah sholat, atau memandang itu perkara disunnahkan. Siapa yang menyatakan sunnah? Menyatakan sunnah wajib itu pakai dalil. Ada lagi rombongan satu mobil sampai di masjid berjejer atau sebagian di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam-salaman. Salam-salaman apa? Itu bareng rombongan di masjid. Karena memandang ada keutamaan tersendiri salam setelah sholat. Pakai salam-salaman. Itu bikin perkara baru. Lain halnya misalnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai Fajar, Masya Allah kapan datang ente? Wah, dilakukannya setelah salaman. Dilakukannya setelah sholat. Apa karena saya memandang ada keutamaan di setelah sholat, atau karena kaget lihat Fajar, ini kapan datang? Ayo nggak apa-apa ini, ya nggak apa-apa. Nah, wa ala dzalika inna marja' ahli sunnati inda tadazu'i huwa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa ala dzalika, dan atas yang demikian, wa ala dzalika, dan atas yang demikian, antum enggak usah menerjemahkan setiap kata ya. Yang sudah antum tahu enggak usah terjemahkan. Yang terjemahkan yang belum tahu. Kan lama-lama bersih. Lama-lama kan sudah pada tahu bersih. Kalau awalnya penuh, enggak tahu semuanya. Lama-lama kan pengulangan ya. Sama seperti antum sudah menguasai kosakata Al-Baqarah. Al-Baqarah kosakata seluruh, kuasai semuanya. Sudah yang berikutnya enggak ada tulisan. Antum sudah tahu semuanya, 70% itu insyaallah. Kosakata Al-Baqarah, 70% kosakata Al-Qur'an. Ya, tinggal 30% yang antum belum tahu. Misalnya kiflah ini belum ada dalam Al-Baqarah. Kiflah ini. Apalagi yang misalnya belum ada dalam Al-Baqarah. Sarmada, yang belum ada dalam Al-Baqarah. Ya itu aja yang belum ada. Kalau sudah diketahui semuanya Al-Baqarah, bersih yang berikutnya. Mulai dari Ali Imran dan Nisa bersih. Nah, jadi yang ditulis yang itu belum tahu. Wa ala dzalika, dan atas yang demikian, fa inna marja' ahli sunnati, maka sesungguhnya referensi marja', referensi rujukan. Fa inna marja' ahli sunnati, maka sesungguhnya rujukan ahli sunnah inda tanazu'i, ketika perselisihan, ketika berselisih. Huwa adalah kitabullah Al-Quran, wa sunnatu rasulih, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Siapa mencoba? Apa yang ada yang belum tahu? Berselisih. Tadi kan sudah tanazur. Dari akar kata naza'a. Berselisih. Ada lagi? Apa? Radda yaruddu, mengembalikan. Radda yaruddu, mengembalikan. Kalau mardudun, dikembalikan. Syai'in, sesuatu. Syai'in, sesuatu. Coba, ayo coba. Yang lain memperhatikan. Yang di rumah mau mencoba boleh juga. Nah, dibaca perkata fa in tadaza'tum, iya, farudduhu. Nah, kembalikanlah iya in kuntum tu'minuna. Dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila,
dan lebih baik penjelasannya. Fa'in tanaza'tum, maka jika kalian berselisih fi syai'in, di dalam sesuatu, farudduhu, maka kembalikanlah dia ilallahi, kepada Allah, war rasul, dan rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik penjelasannya. Masalahnya kenapa nggak dibuka kitabnya? Nah, antum kelihatannya merenungi suaranya Pak Yasin. Oh, suaranya. Nah, kita lanjut. Wa sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marja'u ahli sunnati wal jamaati fi fahmil kitab was sunnati. Wah, ini penting sekali. Wa sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marja'u ahli sunnati wal jamaati, rujukan ahli sunnah wal jamaah fi fi fahmil kitab was sunnah, di dalam pemahaman kitab dan sunnah. Jadi para sahabat itu rujukan. Para sahabat itu rujukan ahli sunnah di dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Wala yu'aridu wala yu'aradu syai'un indahum al kitab was sunnati as-sahihah. Wala yu'aradu, tidak bertentangan. Wala yu'aradu, tidak dipertentangkan, ya. Wala yu'aradu, tidak dipertentangkan. Wala yu'aradu, tidak dipertentangkan syai'un, sesuatu pun, indahum, pada sisi mereka siapa? Para sahabat. Tidak dipertentangkan sedikit pun di sisi para sahabat. Minal kitab awis sunnati sahihah, dari kitab atau sunnah sahihah. Bi kiyasin, dengan kiyas, wala dzauqin, atau perasaan, wala kashfin, atau tersingkap, wala qauli syekh, atau ucapan pendapat seseorang. Wala imam, dan tidak imam. Lianna din qad iktamala fi hayati Rasul, karena agama telah sempurna pada kehidupan sahabat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Siapa mencoba? Siapa mencoba? Aindar, fadhal. Naam. 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 Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, lakum, bagi kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu, dan telah aku cukupkan, alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku, wa raditu, dan aku telah ridha, lakum, bagi kalian, al-islam, Islam, dinan, sebagai agama. Ini ayat yang terakhir turun. Yang terakhir turun bukan qul a'udzu birabbin nas, bukan. Ayat yang terakhir turun ini, dan ditempatkan di mana? Al-Maidah. Yang terakhir turun dan ditempatkan di Al-Maidah. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, dan aku telah cukupkan bagimu nikmatku, dan aku telah ridha
Islam sebagai agamamu. Berarti yang ketika ayat ini turun yang ada siapa ketika itu? Nabi dan para sahabat. Jadi keberagamaan mereka itu adalah rujukan, marja. Keberagaman mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan keberagaman terkait akidah, ibadah, muamalah. Bagaimana mereka beragama secara ilmu dan secara amalan menjadi marja. Jadi apa? Referensi. Jadi ayatnya ini ayat terakhir turun. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku. Dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Islam yang bagaimana? Islam yang ada pada para sahabat secara ilmu dan secara amalan. Pada tidak dipertentangkan Al-Quran dengan hadis, kias, apa enggak. Tidak dipertentangkan. Maka lihat para sahabat. Marja mereka ya. Kalau manhajnya bukan begini, Al-Quran hadis akan dipertentangkan dengan kasyaf. Tahu kasyaf? Apa tadi terjemahan kasyaf? Tersingkap. Jadi ada kelompok agama ya. Manhajnya itu kasyaf. Tersingkapnya tabir antara guru dengan Allah. Jadi gurunya itu makomnya istilahnya. Makom itu kedudukan. Gurunya ini makomnya sangat tinggi di sisi Allah sehingga sudah kasyaf, nggak ada tabir lagi. Kali namanya masih ada tabir. Nah, nggak ada tabir, kasyaf. Oke? Kasyaf itu tersingkap. Jadi apa yang dia lihat di dalam mimpi itu sama aja dengan wahyu yang turun kepada Nabi. Sehingga ketika itu bawakan kepada mereka, loh ini loh hadis Bukhari Muslim. Enggak, kata guru enggak gitu kok. Jadi hadis Bukhari Muslim bisa ditolak dengan kata gurunya. Soalnya dipahaminya gurunya sudah kasyaf. Ada? Wadah. Di sekitaran itu banyak. Kelompok-kelompok dan pemahaman seperti itu banyak. Kalau dzauq perasaan. Jadi Al-Quran hadis bisa dibatalkan oleh perasaannya guru. Ini gurunya super hebat ini. Oh, padahal loh, ketika ada seseorang, Abu Bakar mengatakan begini, Umar mengatakan begini. Apa kata Ibnu Abbas? Yang aku katakan itu qala Allah, qala Rasul. Kok kalian bertentangan dengan iya. Yang aku katakan itu qala Nabi, qala Rasul. Kok kalian bertentangan dengan sahabat Umar? Artinya Abu Bakar dan Umar saja orang yang paling hebat keimanannya bisa salah, dan tidak boleh pendapatnya mereka dipertentangkan dengan hadis. Nggak boleh. Kalau salah ya salah. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Wah sudah kasyaf. Makomnya tinggi. Makomnya apa biasanya disebutnya kalau makom tinggi? Hah? Ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan makomnya makom ma'rifat gitu ya. Kita capek menghadapi orang semacam ini. Karena hadis nggak ada nilainya. Kita sampaikan ini hadisnya enggak, guru kami enggak gitu kok. Loh, zikir itu kita jelaskan tentang zikir. Oh, enggak cukup begitu. Loh terus gimana? Zikir itu kita harus tawaf dalam hati. Ya, kalau haji kan ada tawaf tuh dari Safa ke Marwah. Nah, zikir juga begitu, tawaf dalam hati, tawaf. Loh kok gitu? Ya guru kami bilangnya gitu. Guru kami itu sudah kasyaf. Jadi sudah kasyaf. Antum lihat tulisan kasyaf? Kasyaf. Iya, kasyaf aja. Ini model keberagamaan yang guru sebagai figur utama bisa menyingkirkan Nabi. Hadis sahih bisa kalah. Soalnya gurunya sudah kasyaf kata mereka.
Nah, cukup dulu sampai sini dulu. Ada yang sampaikan? Ada? Maulud Nabi katanya bukan bid'ah. Karena nggak ada hukumnya, katanya begitu. Maksudnya merayakan Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi. Nggak ada hukumnya. Jadi bukan bid'ah, itu ungkapan kesenangan. Sekarang begini, hari kelahiran Nabi, mereka peringati sedemikian rupa, dengan tata cara sedemikian rupa. Itu mereka merasa main-main atau merasa takarub kepada Allah. Apa merasa main-main biasa-biasa saja, atau merasa dengan cara semacam itu bertakarub kepada Allah, mengharapkan pahala karena cinta Nabi? Main-main? Mereka merasa main-main apa merasa ibadah? Mereka merasa beribadah, itu namanya membuat perkara baru. Kan kalau bilang, oh gini bukan ibadah, terus apa? Main-main. Berarti kurang ajar, mempermainkan hari kelahiran Nabi. Ini bukan main-main. Mereka merasa bertakarub kepada Allah dengan cara sedemikian rupa acara peringatannya untuk mendapatkan pahala, pendekatan kepada Allah dengan mencintai Nabi. Itu perkara baru di dalam agama. Ya. Nah, sudah? Sudah. Sini nggak ada ya? Nggak ada. Ada? Apa? Ini kan potongan ayat 3 ya. Ini kan potongan ayat 3. Pertanyaannya apakah potongan ini saja gitu kan? Atau dari keseluruhan ayat itu? Nggak bisa jawab. Nanti coba kita cek ya. Saya nggak bisa jawab. Kecuali ada yang bisa membantu jawaban. Yang ditanyakan yang lalu, Ana nggak tahu. Atau sudah mencari atau belum. Mas Bu, ketika bangkit itu angkat tangan apa enggak gitu ya? Atau bukan belum, mungkin belum bahas ya, belum mencari. Ana sudah mencari pembahasan, tapi Ana belum bisa menyampaikan kepada antum karena pendapatnya ternyata perbedaannya ternyata besar. Perbedaan pendapatnya ternyata besar dan saya belum memahami sepenuhnya. Coba tak cari referensi-referensi yang lain. Sekarang saya mau menyampaikan sedikit. Di antara cara membaca kitab itu antum menjumpai permasalahan buka kitab ini, buka kitab ini, buka kitab ini. Cara yang pertama. Cara yang kedua, antum masuk perpustakaan, ambil kitab, satu kitab, baca dari pertama sampai terakhir. Habis satu kitab. Ambil kitab lagi, baca pertama, baca dari hal pertama sampai hal terakhir. Nah, ini cara baca kitab. Tetapi Anda nggak mengambil cara yang kedua ini. Masuk perpustakaan, kita bisa dalam satu waktu membuka banyak kitab. Jadi ada permasalahan berapa, 2 atau 3, kita lihat di beberapa kitab. Paham maksud saya? Nah, saya belum bisa jawab. Sudah? Baik, kita tutup. Ada berapa gabung? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.